Halo guys. Nah, setelah di video kemarin saya mengulas tentang perbedaan-perbedaan yang ada antara varian Dakar dan Exit di generasi pertama, dalam video kali ini saya akan mengulas kekurangan-kekurangan atau hal yang tidak suka dari Pajero Sport Dakar di generasi pertama ini. Tentunya review yang saya buat berdasarkan penilaian saya pribadi ya, sebagai user dari mobil ini secara langsung. Nah, apa saja kekurangan-kekurangan dari mobil ini? Yuk ikuti terus video kali ini. Oke, untuk kekurangan yang pertama, setirnya cukup berat. Terutama pada saat diam atau pada saat kita mau parkir. Jadi memang kita harus mengeluarkan tenaga yang lebih besar meskipun sudah dilengkapi dengan power steering. Lumayan berat feelingnya. Nah, untuk kekurangan yang kedua, ada di bagian power window sebelah pengemudi. Jadi di sisi ini, power window ini telah dilengkapi dengan auto down, tapi tidak dengan auto up. Seperti ini. Oke, itu auto down-nya. Sementara auto up-nya belum ada. Jadi tetap harus ditahan. Nah, tentunya hal ini kurang praktis ya. Jadi setelah kita membuka jendela untuk membayar gerbang tol atau mungkin hal yang lainnya, tangan kita tidak bisa langsung standby, kembali ke setir, dan tetap harus menutup jendela sampai rapat. Sementara kekurangan ketiga dari mobil ini adalah terletak di bagian kursi kedua untuk penumpang. Nah, seperti yang telah kita lihat di overlay video sebelum ini, bahwa di baris kedua untuk kursi penumpang, sudut tempat duduknya dibuat cukup tinggi ke atas. Sehingga waktu kita duduk, sebenarnya paha kita dipaksa untuk meninggi seperti jongkok. Nah, inilah yang menyebabkan posisi duduk kurang nyaman untuk perjalanan jauh. Beruntung, busa jok Pajero Sport ini terbilang cukup keras, sehingga dapat menopang tubuh dengan baik. Karena apabila dibuat terlalu empuk, maka pinggang dan punggung penumpang di jok baris kedua akan cepat terasa lelah, apalagi untuk perjalanan jauh. Kekurangan yang keempat dan menurut saya cukup signifikan, apalagi sebagai mobil SUV keluarga, adalah absennya atau tidak adanya blower AC untuk penumpang baris kedua. Seperti ini. Jadi plafonnya bersih ya. Nah, hal ini disebabkan karena kebutuhan ruang untuk menyimpan sunroof dari mobil ini. Jadi ruangnya dipakai untuk sunroof dan tidak bisa diberikan blower AC untuk penumpang baris kedua. Jadi meskipun mempunyai AC double blowernya itu hanya untuk penumpang baris ketiga saja. Beruntungnya AC dari Pajero Sport ini dingin dan mempunyai blower yang kencang. Sehingga untuk mencapai penumpang di baris kedua, kita cukup menyetel posisi fan speed di kecepatan 3 saja. Sementara kelemahan yang kelima terletak di bagian suspensinya. Jadi memang untuk suspensi dari Pajero Sport ini terasa cukup keras, meskipun dia sudah mengadopsi suspensi coil spring. Bahkan jika dibandingkan dengan rival terdekatnya, Toyota Fortuner di generasi yang sama, bantingan Fortuner terasa lebih empuk. Nah, hal ini mengakibatkan jika mobil ini sedang dibawa di jalan berlubang atau di jalan yang tidak rata, tentu kurang nyaman untuk para penumpangnya. Overall, itulah kekurangan-kekurangan yang ada di varian Dakar untuk generasi pertama ini.
Namun saya pribadi merasa bahwa kekurangan tersebut masih dalam hal yang wajar dan masuk dalam toleransi. Yang namanya SUV pasti memiliki bantingan yang cukup keras. Nah, kabar baiknya, di generasi selanjutnya di Pajero Dakar 2016 ke atas, semua hal-hal yang saya sebutkan tadi sudah dibenahi oleh Mitsubishi. Misalnya setir yang lebih ringan namun tetap mantap dikemudikan, auto up dan auto down di power windows bagian driver, AC triple blower untuk semua penumpang, baik di baris kedua dan baris ketiga, serta kursi tengah dan belakang yang dudukannya jauh lebih rileks. Nah, semoga review kali ini dapat membantu teman-teman memberikan insight atau bahan pemikiran jika teman-teman mau mengambil varian Dakar di generasi pertama ini. Oke, sekian vlog dari saya. Terima kasih.